Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan. Untuk mahasiswa SI dan TI, semoga kalian selalu tetap keadaan sehat walafiat di sana, dan juga dicukupkan segala sesuatu dan dimudahkan semua kesulitan kalian. Amin. Izinkan saya untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu adalah teori sampling. Nah, apa itu teori sampling? Teori sampling itu merupakan suatu metode dalam kita mengambil suatu sampling dari populasi yang kita lakukan. Jadi, sampel yang kita ambil itu merupakan bagian dari populasi yang sudah didefinisikan sebelumnya, gitu ya. Jadi, populasi itu sangat banyak sekali datanya, gitu ya. Kita tidak mungkin untuk mengambil semua data itu, gitu ya, karena bisa jadi kita keterbatasan waktu atau keterbatasan biaya, seperti itu. Nah, seperti di gambar ini, negara kita itu sangat luas sekali. Pada tahun 2020, populasi di Indonesia itu mencapai 270 jutaan dengan jumlah pulau 17.504 pulau. Bisa dibayangkan, jika kita tidak menggunakan cara sampel atau cara sampling, berarti kita harus mengambil seluruh data dari masyarakat Indonesia. Butuh waktu berapa lama dan butuh berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengcover semua data tersebut. Yang pasti sangat banyak ya, dan pasti sangat lama gitu ya. Oleh karena itu, sampel atau sampling menjadi salah satu pilihan gitu ya untuk dapat memangkas waktu dan juga biaya yang akan dikeluarkan gitu ya jika kita melakukan pengukuran terhadap populasi. Populasi sendiri itu merupakan totalitas dari seluruh objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel, bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Nah, oleh karena itu, sampel itu menjadi pilihan, gitu ya, jika populasinya itu sangat banyak atau sangat luas gitu, karena dengan sampel yang pasti, yang sampel yang tepat gitu ya, kita dapat menjadikan hasil dari pengolahan data sampel tersebut dapat mewakili dari data populasi yang sedang diteliti, seperti itu. Nah, populasi juga dibagi menjadi dua, itu adalah populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen itu adalah apabila data di dalam populasi itu tersebut bersifat relatif seragam, gitu ya. Contohnya kopi, seperti itu. Sedangkan untuk populasi heterogen, apabila unsur dari populasi bersifat relatif berbeda. Gitu, saya contohkan sebagai golongan darah. Selain berdasarkan keadaan, populasi juga bisa dibagi menjadi dua berdasarkan ukuran, yaitu adalah populasi yang berhingga dan populasi yang tak berhingga. Populasi berhingga itu jika jumlah anggota dari populasi tersebut bisa dipastikan atau bisa diperkirakan berapa jumlahnya, gitu ya. Ya, misalkan kita mau tahu jumlah penduduk di Jakarta, gitu ya. Kita tahu kan, berarti itu populasi berhingga. Ada lagi populasi tak berhingga jika jumlah anggotanya tidak dapat diketahui atau tidak dapat diperkirakan. Contohnya butir beras pada beras. Itu tidak bisa diperkirakan secara pasti, gitu ya. Dan sangat lama untuk melakukan itu. Dan juga jumlah air dalam laut, gitu. Itu tidak bisa dipastikan berapa, gitu ya. Nah, jadi dua hal ini berbeda. Di populasi atau dalam melakukan teknik sampling, gitu terdapat ukuran atau parameter. Nah, parameter yang biasanya diberlakukan itu adalah dari rata-ratanya, variansnya, simpangan baku, jumlah observasi, dan juga proporsi. Nah, simbol yang dipergunakan dari 5 parameter ini berbeda jika kita menggunakan populasi ataupun jika menggunakan sampel. Bisa dilihat ya. Jadi ini pernah kita bahas juga dalam ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, seperti itu. Nah, langkah-langkah penentuan sampel itu adalah pertama kita harus dulu mengetahui populasinya.
populasi yang kita akan lakukan itu apa, di mana, dan seberapa besar. Gitu. Maka kita harus identifikasikan dulu. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita mengidentifikasikan, kita menentukan gitu, apakah kita akan memilih sensus atau mengambil sampel. Sensus itu maksudnya adalah kita mengambil seluruh data dari populasi, gitu ya. Sedangkan kalau sampel kita hanya mengambil sebagian atau beberapa bagian dari populasi. Sensus itu dilakukan jika memang kalau datanya tidak banyak, gitu, itu bisa dipakai. Tapi kalau datanya sangat banyak, seperti Indonesia, kita lebih baik menggunakan sampel saja, gitu ya. Ya mungkin kalian paham ya, sensus penduduk gitu. Nah itu Indonesia sangat banyak mengeluarkan biaya dan waktunya lama kan. Biasanya 1 tahun proses sensus penduduk itu. Tapi sekarang sensus penduduk sudah mulai dialokasikan lewat digital gitu ya. Jadi kita bisa menginput keluarga kita lewat digital itu, gitu ya. Nah setelah kita memutuskan, kita melakukan desain sampelnya. Kita mau menggunakan metode apa, bagaimana, gitu ya. Itu menggunakan desain sampel. Nah kemudian biaya sampel, estimasi biaya sampel. Nah terakhir pelaksanaan sampel. Nah teknik pengambilan sampel itu ada 2. Jadi ada cara probabilistik, ada cara non probabilistik. Jadi probability sampling itu adalah teknik dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur untuk dipilih menjadi anggota sampel. Artinya ini acak gitu ya. Jadi kita bisa mengambil satu tempat lain gitu ya. Itu bisa. Terus non probability sampling, suatu teknik dalam pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Gitu. Jadi kita sudah tentukan berapa populasi yang dilakukan, nah berapa kali pengulangannya itu sudah ditentukan oleh kita seperti itu. Jadi 2 ini berbeda. Nah, jadi terus kemudian kelebihan probability sample gitu atau sampling yaitu adalah tidak ada investigator bias dalam pemilihan sampel. Jadi karena ini hukumnya acak gitu ya. Jadi tidak ada pembiasan di dalam pemilihan sampelnya. Terus hukum probabilitas dapat dipakai untuk menghitung atau estimasi keakuran sampel. Yang terakhir, generalisasi dapat dilakukan dan batas-batas generalisasi dapat diketahui. Nah, probability sample ada beberapa metode, yaitu adalah simple random sampling, stratified random sampling, cluster atau random sampling, systematic sampling, dan terakhir multi-stage sampling. Gitu ya. Nah, jadi dapat diketahui bahwa sampel-sampel ini memiliki perbedaan, gitu ya. Sambil contoh penjelasan dari simple random sampling. Jadi di sini pengambilan acak gitu ya. Jadi acak ini paling umum digunakan gitu ya. Jadi di sini kita melakukan pemilihan sampel berdasarkan ruang populasi gitu ya secara acak. Nah, untuk stratified random sampling di sini perbedaannya dengan simple random sampling itu adalah ini acaknya bertingkat gitu ya. Jadi dalam sampel ini subjek awalnya dikelompokkan dulu nih, gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti jenis kelamin gitu ya. Atau mungkin status sosial gitu ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah bahwa klasifikasi ini tidak boleh memiliki subjek yang tumpang tindih gitu ya. Jadi dia sudah berkategorial gitu. Nah, untuk yang cluster atau random sampling, jadi ini juga acak tapi sudah dibuat kelompok gitu ya. Jika ini in case kalau populasinya besar gitu ya. Jadi tujuannya agar memiliki ruang populasi baru sehingga di sini sampel yang diambil bisa lebih baik gitu ya. Misalkan nama kota gitu ya. Misalkan kita penduduk Indonesia, nah sampelnya itu bisa nama kota sebagai clusteringnya gitu ya. Jadi tapi data yang diambil tetap acak. Nah selanjutnya adalah systematic sampling gitu ya. Jadi
di sini memiliki suatu urutan, gitu ya. Memiliki urutan dari data yang diambil dengan data yang diambil lainnya, gitu ya. Jadi di sini harus bulat ya. Jadi data yang dilakukan tuh harus bulat dan sebagainya. Yang terakhir adalah multi-stage sampling. Jadi ini metode terakhir. Jadi prinsipnya di sini kita dapat menggabungkan beberapa metode sederhana yang sebelumnya itu. Kemudian kita gabungkan baru kita aplikasikan. Ya, seperti itu. Itu contoh dari probability sampling. Nah, terus ada non-probability sampling, itu ada convenience sampling, purpose sampling, quota sampling, judgment sampling, dan snowball sampling. Gitu ya. Apa itu gitu ya. Jadi untuk yang ini dapat dilihat bahwa convenience sampling itu dipilih oleh kita, desainer, jika peneliti sudah memiliki informasi mengenai elemennya. Jadi memiliki variabelnya yang telah memenuhi syarat. Gitu. Jadi kita harus menentukan dulu gitu informasinya, mencari informasinya yang mewakili dari variabel tersebut. Nah, purpose sampling gitu ya. Jadi penetapan sampel yang dilakukan dengan cara kita tentuin targetnya dari variabel populasi yang dikira paling cocok gitu untuk dikumpulkan datanya. Jadi kita bisa mengambil misalkan dari populasi mahasiswa STTNF, kemudian kita ambil coba 50%. Berarti kan 50% dari total mahasiswa NF berapa? Nah, itu menjadi sampel kita. Tapi dilakukan secara acak. Kuota sampling, jadi jenis sampling yang menentukan banyaknya jumlah elemennya yang terpilih. Jadi kemudian berdasarkan kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok. Jadi kalau purpose itu kita perkirakan gitu berapa yang paling cocok, sedangkan kuota kita juga sebenarnya menentukan gitu berapa kuota yang kita gunakan. Judgment sampling gitu ya. Ini dipilih oleh kita jika kita menentukan subjek dari sampel yang dipilih berdasarkan penilaian dari peneliti saja gitu ya. Jadi peneliti ini menjadi hak penuh gitu ya untuk menentukan berapa sampel yang dia inginkan. Snowball sampling gitu ya. Jadi sampel yang awalnya kecil gitu ya. Kemudian sampel ini terus tambah sehingga terus-menerus makin banyak. Seperti itu. Oke, nah di dalam ini ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu ada skala nominal, ordinal, terus rasio sama interval gitu ya. Nah, untuk nominal, skala untuk memberikan indeks atau nama yang tidak mempunyai makna. Jadi kalau di sana dikasih contoh bahwa ada tabel, datanya itu adalah Yuni, Desi, Ika, Astuti. Ini itu datanya. Nah, di sini ada pengklasifikasian. Ada kode yang pertama, ada kode kedua. Nah, ini berbeda ya. Jadi nilai 1 itu tidak bernilai untuk Yuli, tapi nilai 1 itu mewakili nama Yuli gitu ya. Jadi hanya seperti itu. Itu kalau kita menggunakan kode A. Nah, untuk kode B 4 gitu. 4 berarti Yuli gitu ya. Yuni berarti yang mewakilkan dari data Yuni tersebut. Nah, skala ordinal itu perankingan. Jadi mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik. Gitu. Jadi di sini sudah mulai ada perankingan. Sudah ada makna gitu ya. Kalau tadi sebelumnya hanya nilai saja yang mewakilkan dari datanya, nah sekarang nilai ini memiliki makna. Makna itu peringkat dari tertinggi sampai terendah gitu ya. Interval gitu ya. Jadi sekarang yang memiliki selisih satu sama lain gitu ya. Jadi di sini sudah mulai ada 2 variabel gitu ya. Jadi di sini ada variabel non angka gitu ya, atau di sini digambarkan sebagai nilai mata kuliah. Kemudian dari nilai mata kuliah itu memiliki nilai. Misalkan A itu memiliki nilai 4, B 3, C 2. Nah, Yuni mendapatkan A, berarti dia mendapatkan nilai 4. Seperti itu.
Nah, untuk terakhir rasio, skala yang paling tinggi di mana selisih tiap pengukuran adalah sama dan memiliki nilai nol mutlak. Nah, untuk skala interval tadi nggak ada nilai nol mutlak ya, jadi tidak selisihnya hanya untuk meranking saja gitu, tidak ada eh, nilai nolnya gitu. Nah, untuk rasio itu ada nilai nol mutlak gitu, karena di sini komparasinya berdasarkan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas itu digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang digunakan mampu mengukur apa yang diukur. Gitu. Nah, contohnya, misalkan kita mau mengukur gaji, gitu ya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, apakah sudah mewakili dari gaji tersebut yang kita maksud, gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, berarti itu dikatakan valid, gitu ya. Misalkan tidak, berarti bisa dikatakan tidak valid. Nah, terus selanjutnya apalagi contohnya? Contohnya misalkan jika kita ingin mengukur yang lain gitu ya, misalkan umur, tua tidaknya gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan umur gitu ya. Nah, untuk validitas itu sangat erat kaitannya dengan korelasi gitu ya. Nah, ada alat pengukur validitas. Jadi ada korelasi produk momen yang pernah kita bahas. Di korelasi itu nilainya dapat dijadikan acuan, tapi dibandingkan dengan R tabel atau nilai korelasi tabel. Kemudian corrected item to total correction. Jadi ini melakukan koreksi dari nilai R hitung jika terhadap yang tidak valid, gitu ya. Terus ada analisis faktor, item atau pertanyaan yang valid akan mengelompokkan pada variabel yang terukur. Selanjutnya uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah rangkaian kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tidak mempunyai cenderungan. Jadi ini untuk melihat pengulangan dari pernyataan atau pertanyaan yang diutarakan, apakah pertanyaan ini dapat diulang atau tidak. Nah, biasanya nilai acuan itu 0,6 seperti itu. Oke, nah sampai sini dulu materi pembahasan teori sampling. Mungkin teori sampling akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan yang lebih spesifik kepada kuesioner dan juga pengolahan dari uji validitas dan uji reliabilitas seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Salam sehat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan juga isi absennya gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.